Halo, halo anak-anak. Jadi sekarang kita mau bahas tentang penyetaraan reaksi redox gitu ya. Nah, jadi kemarin kan kita udah sempat bahas tentang Goldilocks ya, gitu. Nah, em, kita juga udah bahas tentang perbedaan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, jadi karena kamu sudah tahu nih bedanya reduksi itu apa, oksidasi itu apa, dan bagaimana ketentuannya dalam menentukan Goldilocks, jadi sekarang kita aplikasikan pengetahuan kamu yang kemarin ke persoalan penyetaraan reaksi redox gitu. Nah, kenapa saya bikin rekaman ini? Karena takutnya saya nggak bisa jelasin, kamu ketinggalan, karena ini ada yang keluar di PTS juga. Jadi saya jelasin lewat video aja. Oke? Sekarang saya mau share screen ya. Sekarang saya mau share screen. Nah, oke, jadi kita masuk ke materi menyetarakan reaksi redox. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu balancing redox reactions gitu. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Nah, oke, jadi em, dalam menyatakan reaksi redox, nah, saya tulis dulu. Dalam menyetarakan reaksi redox ya, dalam menyetarakan reaksi redox itu ada dua macam metode. Metode yang pertama adalah metode setengah reaksi gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah half reaction. Half reaction. Dan metode yang kedua adalah dengan metode Goldilocks gitu. Nah, untuk sekarang ini yang kita bahas adalah yang pertama dulu gitu. Yang mana yang pertama? Yang metode setengah reaksi dulu gitu. Mau pakai warna apa ya? Oke, kita pakai warna ungu aja deh biar cocok ya. Jadi yang pertama adalah kita belajar yang metode setengah reaksi. Ya. Nah, em, dalam reaksi redox ya. Jadi dalam reaksi redox itu ada reaksi redox itu ada yang terjadi dalam ada yang terjadi dalam suasana asam, ada juga yang terjadi dalam suasana basa. Nah, ingat nggak nih pelajaran kelas 11 gitu? Asam itu bagaimana, basa itu bagaimana, ayo, ingat nggak? Ya. Biasanya kalau asam itu biasanya ada H plusnya. Kalau basa biasanya ada OH minusnya. Gitu. Nah, sekarang kita mau belajar yang mana? Nah, untuk sekarang ini kita step by step ya. Kita belajar yang suasana asam dulu. Gitu. Oke, jadi kita pelajari yang pertama dulu. Nah, ini deh. Ya, oke. Jadi kita belajar yang suasana asam dulu. Um, redox reactions occurring acidic solution. Jadi reaksi redox yang terjadi dalam larutan asam.
Nggak apa ya pakai bahasa Inggris dikit-dikit. Kenapa saya suka kadang selipin pakai bahasa Inggris? Biar kalau misalnya kamu ada yang kepo, pengen belajar sendiri di YouTube, kamu tahu kamu harus searchingnya pakai apa kalimatnya dengan bahasa Inggris. Kenapa kalau saya saranin kalau belajar di YouTube atau di Google, pakainya bahasa Inggris searchingnya? Karena sumber belajar dari luar negeri yang diupload sama orang-orang Eropa, orang bule gitu, dan orang India juga, itu tuh biasanya bagus-bagus, detail, dan juga em, apa ya, benar gitu. Kadang kalau misalnya kamu pakai bahasa Indonesia, kadang yang muncul tuh suka nggak nyambung gitu. Kadang juga malah ada yang salah konsep gitu. Jadi kalau mau yang valid udah pasti nggak udah pasti sih, tapi biasanya pasti lebih baik gitu kontennya. Itu kalau kamu searching pakai bahasa Inggris gitu. Kayak misalnya kamu mau belajar Rasa Redox nih, saya punya saran kalau kamu pengen belajar sendiri, coba mampir ke channelnya Profesor Dave Explains gitu. Atau Tyler Dewitt dan Khan Academy juga bisa gitu. Nah, sedikit tips dari saya itu ya. Nah, sekarang kita coba yang Rasa Redox yang di suasana asam. Oke? Nah, kalau di suasana asam itu, saya punya contoh nih. Jadi langsung saya praktekin ke ininya aja ya, ke reaksinya, ke persoalannya. Misalnya saya punya reaksi yang belum tuntas nih, reaksi yang belum setara gitu. MnO4 ditambah Fe2 plus menjadi Fe3 plus ditambah Mn2 plus. Nah, ini kan belum setara ya, gitu ya. Kok tahu kalau belum setara? Karena kamu lihat di sini. Di kiri ada O, di kanan nggak ada. Nah, berarti belum setara. Nah, apa sih yang bikin reaksi redox itu setara atau tidak setara? Ya, jadi suatu reaksi redox itu dikatakan setara kalau apa? Jumlah atom-atomnya setara. Setara itu artinya antara yang di sebelah kiri panah dengan yang di sebelah kanan panah itu sama jumlahnya. Berarti jumlah atomnya harus sama. Kalau di kiri ada oksigen, berarti di kanan juga harus ada oksigen. Nah, selanjutnya adalah jumlah apa lagi? Muatan. Jumlah muatannya harus setara. Nah, jadi ada eh, dua syarat suatu reaksi redoks itu harus setara. Jadi kalau misalnya jumlah atomnya sama atau setara tapi muatannya tidak, ya berarti belum setara. Kalau muatannya sama tapi jumlah atomnya belum setara, ya berarti belum setara. Jadi keduanya ini saling harus sama-sama ada gitu. Nah, ini kan berarti kan muatannya belum setara, jumlah atomnya belum setara kan, makanya kita harus setarakan. Nah, ini kita pakai metode setengah reaksi. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah memisahkan memisahkan reaksi redoks itu kan terdiri dari reaksi reduksi dan oksidasi, kan? Jadi kalau metode setengah reaksi, langkah pertama adalah memisahkan antara mana reaksi reduksi dengan mana yang reaksi oksidasi. Kalau dari reaksi ini, ya, cara misahinnya gimana? Cara misahinnya adalah ya, yang Fe berarti ya kita gabungkan dengan yang Fe. Yang MnO4 berarti kita tulis satu reaksi dengan yang Mn2 plus. Jadi yang Mn sama Mn, Fe sama Fe gitu. Berarti tinggal kita pisahin aja ya. Reaksi yang pertama reaksi yang pertama itu ada MnO4 min ya menjadi Mn
2+. Ini reaksi yang pertama. Nah, reaksi yang kedua ada Fe2+ menjadi Fe3+. Gitu. Ini reaksi yang kedua gitu. Oke, ya. Nah, kalau kita telah ya, yang namanya reduksi itu kan berarti terjadi apa? Reduksi itu berarti terjadi penurunan di LOX gitu. Sedangkan kalau oksidasi berarti terjadi apa? Kenaikan di LOX gitu. Di LOX-nya siapa? Di LOX salah satu spesiesnya gitu. Nah, kalau di Fe itu udah gampang karena cuma ada satu kan spesiesnya, cuma ada satu atom gitu. Nah, kalau di sini kita lihat Fe itu punya muatan 2+. Kemudian setelah bereaksi dia jadi 3+. Nah, berarti ini pertambahan atau pengurangan LOX. Dari 2+ menjadi 3+. Berarti dia ada kenaikan di LOX. Kalau kenaikan di LOX berarti oksidasi gitu. Nah, berarti untuk reaksi yang kedua ini adalah reaksi oksidasi. Nah, kalau reaksi yang pertama, kita lihat Mn ya. Di sini ada Mn, di sini ada Mn. Nah, di sini Mn-nya 2+ yang kanan. Yang kiri berapa? Nah, Mn yang kiri berapa? Itu kan MnO4 itu kan sama aja totalnya kan min ya, min 1 ya. Dilihat dari muatannya. Ingat kemarin ketentuan Bilox dari suatu ion adalah muatan si ion itu. Berarti kalau MnO4 ini kan ion ya. Berarti Bilox totalnya ini adalah min ini yang jadi muatannya ini. Jadi min 1. Nah, berarti kan di sini Biloxnya si Mn ditambah Biloxnya O dikali 4 gitu kan. Benar kan min 1. Nah, Biloxnya Mn kita belum tahu berapa. Biloxnya si O berapa? Min 2. Ya. Berarti Bilox Mn sama dengan min 8 pindah ruas ke kanan berarti jadi 8. Ini kurang 1 sama dengan plus 7. Berarti biloxnya Mn ini plus 7. Terus setelah bereaksi dia menjadi plus 2. Berarti naik apa turun? Dari plus 7 menjadi plus 2. Iya, betul. Berarti terjadi penurunan bilox atau yang dinamakan sebagai reduksi. Sebenarnya saya mau apa? Tawak. Oke, eh, kembali lagi. Saya habis nge-charge ya, nge-charge laptop. Nah, berarti kita tahu nih sekarang bahwa si reaksi yang pertama ini itu adalah reaksi reduksi. Gitu. Nah, kalau sudah kita pisah-pisahkan ini jadi dua, nih ya, langkah selanjutnya adalah kita setarain satu-satu. Itu sebenarnya terserah kamu. Kamu mau menyetarakan reaksi yang reduksi dulu boleh, mau menyetarakan reaksi yang oksidasi dulu juga boleh. Yang mana aja. Mau yang gampang dulu boleh, mau yang sulit dulu juga boleh. Enaknya aja gimana. Nah, kalau saya sekarang sesuai urutan aja ya. Yang pertama dulu. Gitu. Jadi, saya setarakan reaksi
reduksi. Tapi yang disetarakan apanya dulu? Setarakan jumlah atomnya dulu. Tadi kan ingat, tadi saya bilang reaksi redoks dikatakan setara kalau jumlah atomnya setara dan jumlah muatannya juga harus setara juga. Nah, tapi kita kerjainnya satu-satu, nggak bisa langsung biar eh, dia nggak bingung gitu ya. Kita setarakan jumlah atomnya dulu. Nah, tadi di reaksi redoks itu kita punya MnO4- ya. Ini saya agak jauhin panahnya karena nanti akan nambah-nambah sesuatu gitu. Menjadi Mn2 plus gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Di sini MnO4 ini ada atom oksigen. Berarti di sebelah kiri ada atom oksigen. Sedangkan di kanan nggak ada nih, nggak ada oksigen. Ada Mn doang. Berarti gimana? Nah, berarti ya ketika tidak ada atau kekurangan oksigen, maka yang kita lakukan adalah menambahkan H2O. Di sebelah mana? Di sisi yang tidak ada atau kekurangan oksigen. Nah, berarti kalau di reaksi ini, yang tidak ada oksigennya di sebelah mana? Yang kurang oksigen. Di sebelah kanan. Di sini nih. Nah, berarti di sini kamu tambah H2O. Gitu. Nah, kalau sudah ditambah H2O, kamu cek apakah sudah setara O-nya. Kan kita mau mengatasi kekurangan oksigen gitu kan. Di kiri O-nya ada 4 gitu. Di kanan cuma ada 1. Berarti biar jadi 4 harus dikali berapa H2O-nya? Dikali 4 gitu. Ya kan? Berarti O-nya sekarang kanan ada 4, di kiri juga ada 4. Udah beres. Berarti O-nya sudah beres. Nah, timbul masalah baru. Apa masalah barunya? Saya rapiin dulu yang angka 4-nya jelek nih. Timbul masalah baru. Masalah barunya adalah di kanan jadi ada hidrogennya nih, tapi di kiri nggak ada. Nah, ketika ada kekurangan hidrogen, tidak ada atau kekurangan hidrogen, maka yang kita tambahkan adalah H+. Kenapa H+? Karena tadi kita lagi bahas reaksi yang di suasana asam, gitu ya. Ya. Jadi kalau suasana asam, maka ya kita tambahkannya H+. Kalau suasana basa, kita tambahkannya OH-. Itu nanti kita bahas satu-satu. Kita bahas yang asam dulu. Nah, berarti tugasnya kita sekarang adalah menambahkan H plus pada sisi atau ruas yang tidak ada atau kekurangan hidrogen. Yang mana? Yang kiri, yang kiri nih, apa yang kanan? Apa yang kanan? Nah, yang kekurangan hidrogen adalah yang kiri. Berarti di sini kita tambahkan H plus. Nah, tapi kan H plusnya beda jumlahnya. Yang kanan ada 8 kan? 4 dikali 2, ada 8 H-nya. Nah, yang di kiri cuma ada 1. Berarti 1 dikali berapa supaya hasilnya jadi sama kayak sebelah kanan ada 8. Ya, berarti 1 kali 8 gitu kan. Berarti sini tambahin 8. 8 H plus. Nah, berarti dari segi atom dia sudah setara. Dari segi jumlah atom, belum muatannya. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa menyetarakan muatannya. Gitu. Langkah selanjutnya adalah setarakan reaksi reduksi juga sama yang tadi ini ya. Tapi dari segi jumlah muatannya. Nah, kita tulis ulang yang reaksi yang ini. Kita tulis ulang ya. Jadinya MnO4 ya ditambah 8H plus ya. Nanti menjadi
Mn2 plus ditambah 4H2O. Nah, kita sekarang coba hitung muatannya. Nah, di kiri ini, nah, ini kan satu kesatuan ya, satu kesatuan senyawa ini. Satu kesatuan senyawa. Berarti si muatan yang minus ini adalah punyanya si MnO4, satu kesatuan. Bukan punyanya si O aja, gitu kan? Nah, kalau ini kan cuma ada H doang ya. Berarti si plus ini adalah punyanya si H aja. Nah, sekarang coba kita hitung muatannya berapa. Di sini berarti ada min 1, ya kan? Ditambah ini ada plus 1. Tapi ingat, ini ada angka 8 nih koefisiennya. Berarti 8 dikalikan plus 1. Jadinya plus 8. Gitu. Sama dengan berapa? 8 tambah min 1. Jadinya plus 7. Gitu. Itu di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan kita punya 2 plus ya, atau plus 2 ya, ditambah. Nah, ingat bahwa di log senyawa, ini kan senyawa ya, adalah 0. Berarti ditambah 0. Sama dengan berapa? Sama dengan plus 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang ini ada plus 7 di kiri, di kanan ada plus 2. Berarti sama nggak? Enggak kan? Berarti beda gitu. Berarti belum setara. Bagaimana cara menyetarakan muatannya gitu? Cara menyetarakan muatannya adalah ketika tidak ada atau kekurangan muatan, maka kita tambahkan elektron dengan lambang E-min. Nah, jadi elektron ini atau E- itu nilainya adalah negatif. Nilainya adalah negatif. Jadi kalau misalnya kamu menambah satu elektron, itu sama aja kamu menambah min satu gitu. Tambah dua elektron, berarti sama aja kamu menambahkan min dua ke dalam reaksi itu. Nah, berarti gimana caranya kita bisa menyamakan kedua ini supaya yang supaya sama gitu. Nah, caranya adalah kita lihat mana ruas mana yang punya bilox lebih positif atau lebih besar. Maka yang mana tuh? Yang sebelah kiri, karena sebelah kiri ini plus 7 gitu. Gede gitu kan. Yang kanan cuma plus 2. Karena yang sebelah kiri ini lebih besar, plus 7, maka ya, maka yang kita tambahkan elektron ini adalah yang sebelah kiri. Kita tambah elektron. Tambah elektron. Berapa biji elektronnya gitu. Jadi untuk kita bisa tahu berapa jumlah elektron yang kita tambahkan agar muatannya setara itu adalah kita gini, plus 7 ditambah berapa elektron ya, supaya nanti hasilnya sama dengan yang kanan. Jadi plus 2. Ingat bahwa elektron itu muatannya negatif ya. Satu elektron sama dengan min 1. Berarti 7 ditambah berapa supaya hasilnya plus 2? Berapa ayo? Iya, betul ya. Berarti kita harus menambahkan 7 ini dengan 5 elektron. Atau sama aja nanti jadinya 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Gitu kan? Jadi ntar sama. Di kiri 2, kanan 2 juga. Gitu. Berarti elektronnya adalah 5. Nah, sekarang udah setara tuh. Atomnya udah beres, muatannya juga udah beres. Gitu. Berarti reaksi reduksi kita sudah beres. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba setarakan yang Fe sekarang.
Ini saya mau naikin dulu. Nah, nah, berarti sekarang kita ke langkah yang ke berapa? 4 ya. Langkah keempat adalah menyetarakan reaksi oksidasi. Tadi kan reduksi sudah ya. Sekarang reaksi oksidasi. Nah, karena reaksi oksidasi kita tadi cuma Fe2 plus menjadi Fe3 plus, udah gitu aja gitu kan. Berarti ini gampang. Tidak perlu ada penambahan-penambahan oksigen ataupun hidrogen. Karena dari segi jumlah atom itu sudah sama. Berarti nggak perlu menyetarakan jumlah atom, tapi langsung ke muatannya. Gitu. Nah, kita lihat di sini ya, kita hitung ya. Di kiri muatannya ada 2 plus, berarti ada plus 2. Di kanan ada 3 plus atau plus 3. Berarti tidak sama kan? Mana yang lebih positif? Mana yang nilainya lebih besar dan positif? Yaitu yang sebelah kanan, gitu kan? Nah, berarti yang sebelah kanan inilah yang nanti akan kita tambahkan elektron. Berapa biji elektronnya supaya bisa setara dengan yang di kiri? Iya, 1 elektron. Atau kalau satu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Gitu. Eh, Nah, jadi nanti, nah langkah selanjutnya adalah kita kan udah beres nih. Reaksi reduksi udah beres, reaksi oksidasi juga udah beres gitu. Udah setara kan ya ini ya. Berarti tinggal apa? Tinggal kita gabungkan kedua reaksi yang setara. Jadi nanti kita punya Mn ya, O4 min ditambah 8 hapus ini yang udah kita kerjain tadi ya, ditambah 5 elektron menjadi Mn 2 plus ditambah 4H2O. Kemudian di reaksi oksidasi kita punya Fe2 plus ya menjadi Fe3 plus ditambah elektron. Nah, kalau yang namanya menggabungkan dua reaksi, kamu pasti ingat zaman belajar termokimia di kelas 11 ya. Itu kamu ada pakai hukum Hess, kamu jumlah-jumlahkan reaksinya gitu. Jadi ketika kamu menjumlahkan reaksi berarti ini harus ditambah gitu kan, dijumlahkan gitu. Nah, tapi kalau ingin menjumlahkan reaksi ya, usahakan apa? Elektron reaksi yang pertama dengan elektron reaksi yang kedua ini harus sama kalau di reaksi redoks. Kenapa sih harus sama gitu kan? Biar apa? Biar bisa dicoret. Kenapa bisa dicoret? Gitu. Jadi kalau dalam suatu reaksi itu kalau ada spesi yang sama di kiri dengan di kanan, di kiri ada elektron, di kanan ada elektron dengan jumlah yang sama itu bisa impas. Kalau impas berarti bisa dicoret. Nanti jadi hilang gitu. Kalau belum impas, kalau belum sama elektronnya nggak boleh dicoret gitu. Karena belum setara. Nah, ini setarain lagi berarti. Gimana caranya? Ya. Jadi, kalau kita yang ini kalau yang di reaksi pertama kita paksain supaya sama kayak yang kedua, susah karena harus kita bagi 5. Jadinya jelek dong, 8 bagi 5, 1 bagi 5, nggak enak jelek. Jadi, kita yang gampang adalah membuat reaksi yang kedua ini supaya jadi 5 elektronnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita kali 5. Yang mana yang dikali 5? Ya semuanya gitu. Yang di reaksi kedua aja, tapi semuanya. Nggak cuma elektron aja, tapi juga Fe-nya juga kita kali 5 gitu. Ini kayak pas kelas 11 termokimia, kamu pasti ingat ya. Nah, kalau sudah sama-sama 5 semua nih, berarti kan elektronnya udah sama ya, sama-sama 5 elektron. Berarti bisa kita coret yang kiri dengan yang kanan. Ruas kiri dengan ruas kanan bisa kita coret. Gitu. Nah, kalau sudah kita coret, tinggal apa? Kita jumlahkan aja.
Berarti MnO4 sorry. Ini hasilnya ya. Pakai warna lain deh biar jelas. Jadi hasilnya adalah MnO4 ditambah 8H plus ya. Nah, ditambah ini 5Fe2 plus masuk ke sini. 5Fe2 plus. Menjadi apa? Mn2 plus ya. Ditambah 4H2O dan jangan lupa Fe yang di bawah ditambahin juga. 5Fe3 plus. Udah deh, gini aja reaksinya udah setara. Elektronnya udah dicoret, jadi nggak perlu ditulis lagi. Jadi beginilah reaksi yang setara. Gitu. Gitu. Jadi inilah reaksi setaranya. Jawabannya ini. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dikit dulu pertanyaannya. Nanti kalau pas ketemu saya, kamu langsung tanyain. Bu, ini gimana kalau kayak begini? Gitu. Eh, gitu. Ini untuk suasana asam. Eh, nah, karena kamu sudah saya jelaskan tentang suasana asam, itu bagaimana ya cara menyetarakannya. Jadi sekarang saya mau kasih kamu tugas ya untuk coba menyetarakan reaksi yang dalam suasana asam juga. Jadi gini, jadi saya tuh untuk sumber belajar saya dalam mengajar, dan sebenarnya saya juga pakai juga untuk kalian ya. Saya tuh pakai ebook Zumdal, ebook karya Zumdal ya, Chemistry 8 Edition. Ya mungkin kalau misalnya kamu ada yang pingin kepo sama bukunya, bilang aja ntar saya kirimin ebooknya. Kalau mau download sendiri juga boleh cari di Google bisa. Gitu. Saya ebook aja pakai yang luar negeri juga gitu. Emang kalau misalnya nanti kamu kuliah nih, ini saya kasih sharing-sharing aja ya. Jadi saya sambil cari. Kayak kalau ngajar di kelas aja. Kamu kalau nanti kuliah itu bakal pakai, kalau kuliah IPA ya, banyak pakai ebook berbahasa Inggris. Ebook karya profesor-profesor luar negeri. Gitu. Karena memang ini bukannya kita tidak cinta produk Indonesia, tapi memang pada kenyataannya ilmu yang dari luar negeri itu lebih bagus, lebih murah ilmu orang sana tuh. Ya lebih detail juga, lebih berkualitas. Nah, sekarang saya mau coba kamu untuk menyetarakan Cr2O72- tambah C2H5OH. Oke, saya tulis dulu. Saya minta kamu untuk menyetarakan Cr2O72- ditambah C2H5OH menjadi Cr3 plus tambah CO2. Cr3 plus tambah CO2. Nah, ini dalam apa? Dalam suasana asam. Setarakan reaksi ini bila dalam suasana asam. Gitu. Oke? Bisa dong, ya pasti bisa dong. Ya, tinggal kamu serahkan aja. Jadi tulisnya di buku aja, di buku catatan. Nggak perlu dikumpulkan, tapi nanti saya tanya, nanti saya suruh maju ke depan. Gitu. Bisa ya? Nah, kalau misalnya kamu sudah selesai nih menyetarakan yang ini, nanti saya minta setarakan reaksi yang lain. Gitu, bentar ya. Ini saya pause dulu. Bentar.
Oke, ini udah saya eh, lanjutkan lagi, sudah saya play lagi. Tadi habis saya pause recordingnya. Jadi, kalau misalnya kamu sudah selesai menyetarakan reaksi ini, tugas yang kedua adalah kamu coba setarakan reaksi di bawah ini, tapi dalam suasana bahasa. Nah, meskipun saya belum ajarkan, tapi tadi saya sudah sempat apa namanya kasih sedikit clue. Kalau asam itu berarti tambah H plus. Kalau basa berarti tambahnya ohamin. Sisanya sama caranya. Cuma beda di H plus sama ohamin aja. Gitu. Ingat, kamu nambahin ohamin ketika kekurangan hidrogen. Kamu nambahin H2O ketika kekurangan oksigen. Urutan stepnya sama ya. Jangan diacak-acak. Urutan stepnya sama. Jadi pertama adalah dipisahkan dulu dua reaksi. Kalau udah dipisahkan, baru nanti diapain? Disetarakan oksigennya dengan cara nambahin H2O. Terus tambahin hidrogen dengan cara nambahin H plus atau OH-. Nah, kalau di basa berarti OH-. Kalau sudah setara jumlah-jumlah atomnya, baru nanti setarakan muatan dengan cara menambahkan elektron. Kalau sudah, tinggal digabungkan. Jangan lupa elektronnya setarakan dulu antara dua reaksi tersebut harus sama jumlah elektronnya. Koefisien di elektronnya. Kalau sudah sama, tinggal dijumlahkan. Jadi deh, gitu. Nah, jadi ini ya, dua reaksi ini. Yang utama yang ini dulu, ya, yang suasana asam dulu. Dikerjain. Kalau udah, kamu coba bangun sendiri pengetahuan kamu untuk reaksi di suasana basa. Gitu. Saya tantang kamu, bagaimana? Ayo, ya. Oke, kalau gitu saya gini aja deh ya penjelasannya. Kita baru berinteraksi lagi nanti hari Sabtu, ya. Oke, ya. Saya akhiri sampai di sini. Atau mungkin mau overview dari semuanya ya. Mau lihat overview materi yang saya jelaskan? Boleh. Tuh. Jadi kalau kamu mau lihat nih ya, nih, ya seperti ini. Tadi kita belajar seperti itu, ya. Terus kita belajar metarakannya, ya. Nah, terus kita belajar ini, ya, sampai di tugas ini, gitu. Oke? Saya, sekarang saya stop share, ya. Kamu silakan dicoba, dicatat. Jadi ya, yang ada di video ini kamu catat dulu, jangan cuman disimpan videonya aja. Harus ada catatan, gitu. Ya, kan saya nggak tahu nanti bakalan saya ambil videonya, nggak saya tayangkan lagi kan nggak ada yang tahu. Jadi kamu harus punya catatan, oke? Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.